Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tila Fauzi, CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari STN 2 Menangkar. Saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dengan Ibu Piah Supiah SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Wanemekar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu langsung saja Bu ya. Ya. Pernahkah Ibu menghadapi suatu permasalahan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di sekolahnya mungkin banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi yang hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Contohnya salah satu kasus yang terjadi saat ini ya yang baru, yaitu yang datang dari dua guru, yaitu dua guru mata pelajaran, yang satu guru bahasa Inggris dan yang satu guru PAI. Nah, guru bahasa Inggris itu membutuhkan, karena dulunya dia itu sebagai guru PAI, nah sehingga untuk mengaktifkan aktivasi siaga dia membutuhkan jam pelajaran PAI. Nah, untuk itu dia meminta kepada guru PAI, yaitu meminta 2 jam pelajaran untuk dia mengajar di kelas. Nah, saya sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus ini yang memberikan solusi kepada 2 guru tersebut, yaitu karena di SD ini ya banyak sekali siswanya, terutama yaitu di kelas 6, sehingga untuk memecahkan kasus ini dengan menambah rombel, yaitu yang tadinya 6 kelas menjadi 7 rombel. Untuk kelas 6 yaitu 2 rombel. Nah, otomatis ini ada peluang untuk guru PAI, untuk guru bahasa Inggris untuk menjalankan tugasnya, yaitu supaya dia mengaktifkan aktivasi siaga. Nah, jadi kebijakan saya yaitu dia disetujui, yaitu untuk memberikan 2 jam pelajaran dengan tidak ada pengaruh kepada guru PAI. Jadi guru PAI tetap mendapatkan 24 jam pelajaran dan guru bahasa Inggris mendapatkan 2 jam pelajaran, yaitu dalam bidang guru agama. Itu mungkin kebijakan saya, sehingga kedua guru tersebut tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika atau bujukan moral? Nah, dalam mengidentifikasi ini yaitu saya mengamati dulu ya, kemudian guru agama memberikan curhat lah ya, semacam curhat, yaitu kepada kepala sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah memanggil kedua guru tersebut supaya kasus ini dapat segera diselesaikan. Selama ini ketika Ibu menghadapi kasus semacam itu, untuk kasus-kasus yang lainnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Yaitu dengan diadakan musyawarah dulu untuk mencapai suatu kemufakatan, yaitu antara guru agama dengan guru bahasa Inggris. Untuk kasus-kasus yang lainnya juga? Iya, sama untuk kasus-kasus yang lainnya, karena dengan musyawarah itu ya nantinya akan menghasilkan suatu kemufakatan yang tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang disetujui oleh bersama. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu laksanakan supaya Ibu bisa mendapatkan keputusan yang win-win solution? Pertama-tama ya diamati dulu kasus-kasus ini, kemudian setelah diamati, kemudian ditanyain kepada guru yang lain, karena guru di sini juga sangat berpengaruh. Kemudian kedua guru tersebut dipanggil. Nah, setelah dipanggil, kemudian dimusyawarahkan dengan guru-guru yang lain. Nah, kemudian kebijakan kepala sekolah yaitu dengan memutuskan hasil dari keputusan suatu musyawarah. Kira-kira hal apa yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Ibu bagaimana?
Yang paling efektif yaitu dengan jalan tadi, yaitu musyawarah ya. Oke. Apa ada hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada tantangannya? Tidak ada. Oh, tidak ada tantangan. Apa ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan satu kasus atau ibu menyelesaikannya langsung di tempat? Tidak ada jadwal, ini langsung diselesaikan di tempat pada hari itu juga. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, guru-guru di sini sangat berperan dalam mengambil suatu keputusan, karena ibu tidak memberikan keputusan secara sepihak, tetapi kita cari pendapat-pendapat yang lain, kemudian jadi tidak egois lah dalam hal ini. Dari semua yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat selama ini yaitu bahwa kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Baik, kalau gitu ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atila Fauzi dari SDN 2 Mekar. Saya CGP angkatan 9 tahun 2023. Saya saat ini bersama Ibu Yeti Hertiana, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 4 Wana Mekar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bu ya. Apakah Ibu pernah menghadapi suatu permasalahan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentu saja Bu, di sekolah tentu saja saya menemukan dan mengalami kasus ini, kasus dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika atau bujukan moral? Kasus ini saya ambil itu termasuk kasus dilema etika karena saya melihat dari dua sisi, yaitu kepentingan untuk sekolah dan kebutuhan guru tersebut. Oke. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentu saja saya yang pertama itu mengumpulkan data dulu, kemudian pendekatan kepada guru yang mempunyai kasus tersebut. Oke, itu sudah termasuk langkah-langkah punya. Iya. Iya. Mengenai kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap sebagai langkah efektif yaitu terlebih dahulu saya melakukan pendekatan terhadap guru, permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut, mengapa guru tersebut tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah ditugaskan. Oke. Pernahkah Ibu menghadapi suatu tantangan atau yang menurut Ibu ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi yaitu tentu saja tidak semua guru itu menerima atas keputusan yang saya ambil. Apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu keputusan, atau Ibu menyelesaikan keputusan itu pada waktu kejadian? Kebetulan di sekolah kami belum ada jadwal tertentu untuk penanganan keputusan, hanya saja penanganan keputusan saya lakukan pada saat-saat tertentu saja. Pada saat kejadian? Pada saat kejadian. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah menurut saya itu adanya dukungan dari guru-guru, kemudian ada juga dari masyarakat yang mendukung lancarnya penanganan kasus dilema etika ini. Ya, baik.
Baik, kemudian dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan, jadi saya harus menerima meskipun tidak semua guru itu menerima keputusan yang saya ambil. Iya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan menjadi pemimpin yang terus bijaksana. Amin, amin. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.